Seperti halnya mata, Allah pun meminta kepada kita untuk menjaga telinga kita. Karena ada orang-orang yang telinganya tersumbat terkena penyakit. Jadi nanti fatalnya, begitu tersumbat oleh sesuatu yang buruk, dia nggak bisa dengar apa-apa. Dengar yang baik maksudnya. Ya. Pelan-pelan. Wa fi adhanihim waqra. Kata Al-Quran, ada orang yang telinganya kena sumbatan, Bu. Ya. Ada orang yang telinganya kena sumbatan. Jadi maksudnya begini, kalau mendengar, fungsi pendengarannya ada. Ya. Maaf, kalau mendengar, fungsi pendengarannya ada. Dengar saja. Tapi anehnya, cuma dengar yang kotor-kotor, yang baik gak bisa. Saya gambarkan situasinya ya. Ada orang saking sayangnya Allah kepada orang ini, dibangunkan masjidnya di samping rumahnya. Anda bayangkan, ini rumahnya, ini masjid dibangunkan oleh Allah, yang dia tidak perlu pasang alarm lagi. Waktu sholat bisa terdengar, ya. Bisa nampak lewat matanya orang ke masjid. Orang lain yang jauh bisa datang kedengaran, ini yang dekat gak bisa dengar. Ada yang begitu, ya. Padahal Allah sudah saking sayang dibangunkan di samping rumahnya, tapi dia gak bisa dengar. Ya. Allahu Akbar, biasa saja. Ya. As-salatu khairum minan naum. Dia terbalik itu. An-naumu khairum minas salah. Ya. Tidur lebih baik daripada sholat. Itu masuk saja ke dalam dirinya. Ya. Gak bisa dengar. Tapi begitu dengar konser di Senayan, itu bisa cepat sampai. Ya. Pakai biaya pun dikejar-kejar. Bisa itu. Bisa. Ya. Dengar satu maksiat cepat masuknya, aktif terlibat di dalamnya. Apa yang salah? Perhatikan, ketika seseorang seringkali mendengar yang baik-baik, responnya akan baik. Tapi ketika seseorang mendengar yang buruk-buruk, ini yang kemudian masuk ke dalam dirinya, ke dalam kolbunya, ini yang akhirnya dikembalikan lagi ke telinga, menutup menjadi waqra, jadi sumbatan, kata Quran. Jadi kalau orang seringkali mendengar yang jelek-jelek, maka nanti fungsi kebaikannya tertutup. Ya. Dia hanya akan terbiasa mendengar yang jelek saja. Ya. Tolong catat pernyataan saya ini. Baik dengan buruk itu tidak akan pernah bersama. Halal, haram tidak akan pernah menyatu. Jadi kalau orang terbiasa, mohon maaf, ya, melakukan yang baik-baik, melihat yang baik-baik, mendengar yang baik-baik, maka orang ini tidak akan pernah bisa melihat yang buruk, mendengar yang jelek. Mustahil. Mustahil. Bila seseorang misal, mohon maaf Pak, melihat gambar yang baik-baik, begitu melihat tayangan yang buruk, itu akan berpaling seketika, nggak diminta pun pasti akan dipalingkan. Sebaliknya, bila seseorang seringkali melihat yang jelek-jelek, pada yang baik dia alergi, nggak bisa itu. Ya. Yang jelek aja yang bisa dilihat. Termasuk orang yang seringkali mendengar yang baik-baik, yang jelek nggak bisa, Bu. Ya. Begitu ada acara-acara gosip, pindah seketika, nggak bisa, telinganya itu nggak bisa nyambung. Ya. Tapi kalau orang terbiasa mendengar yang jelek-jelek, yang baik-baik itu nggak bisa. Lihat orang taklim, anti, terlalu soleh orang-orang itu, biasa jalan. Diperdengarkan Quran, marah. Diajak berdebat, itu muncul. Kenapa? Karena tidak terbiasa yang baik-baik. Maksud saya begini, saya ingin menyampaikan, kalau dalam kehidupan kita, baik bapak, ibu, atau di anggota keluarganya, mohon maaf sebesar-besarnya, ada sesuatu yang bertentangan dengan unsur kebaikan. Misal matanya tidak terbiasa lihat yang baik, telinganya senang dengar-dengar acara yang tidak bagus, ya? Lisannya sering berkata yang buruk-buruk, mohon maaf, berarti ada yang haram yang masuk ke dalam dirinya. Bisa masuk lewat mata, bisa masuk lewat telinga, ya? Karena tidak mungkin antara yang haram dengan yang halal itu bersatu, tidak mungkin, ya. Termasuk saya sering katakan, bila suami sudah tidak senang dengan yang halal, ada yang haram yang masuk dalam dirinya. Sudah tidak senang menatap istrinya,
sudah tidak senang mendengar kalimat-kalimat istrinya, berarti ada yang sering yang salah yang didengar oleh telinga suami itu. Ya. Termasuk istri juga demikian. Ya. Istri juga demikian. Kalau sudah tidak nyaman melihat suaminya, pasangan hidupnya, maka ada yang salah yang masuk ke dalam dirinya itu. Yang paling berbahaya, kita berhenti di sini, bila yang masuk itu masuk ke dalam mulut, itu yang paling bahaya. Saya ulang ya, bila yang paling berbahaya itu adalah bila penyakitnya masuk lewat mulut, lewat lisan. Yuk dibuka hadisnya. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 1015. Pelan-pelan bisa ditemukan juga nanti kalimat yang berbeda tapi pesan yang sama, ya. Hadis riwayat Muslim nomor hadis yang kelima. Di Qur'annya, Quran surah ke-49 ayat ke-6. Tadi belum dituliskan. Quran surah 49 Al-Hujurat ayat yang ke-6. Al-Hujurat ayat yang ke-6. Sebentar. Baik, saya ilustrasikan gini Bu ya. Saya ilustrasikan. Kalau yang masuk lewat mulut umumnya apa? Makanan, minuman, ya, konsumsi kehidupan. Perhatikan, kalau seseorang seringkali memasukkan yang halal ke dalam mulutnya, maka yang halal itu akan berproses, ya, dibawa oleh darah, dicerna oleh tubuh, lalu diteruskan. Nanti ada yang masuk ke mata, ya, masuk ke telinga, kemudian masuk ke tangannya, masuk ke kakinya, jadi energi dalam kehidupan. Yang baik-baik ini nanti akan jadi motor kebaikan dalam dirinya. Jadi begitu dengar sesuatu yang baik, cepat, karena biasa yang masuknya yang halal, ya, dinyambung dengan yang halal lagi. Dengar azan, cepat, kakinya ringan melangkah, ya, tangannya mudah untuk bergerak, matanya mudah memandang yang baik-baik. Yang paling celaka, ini yang berbahaya, bila seseorang memasukkan yang haram dalam mulutnya, maka yang haram ini masuk ke dalam mulutnya, diolah di tubuh, ya, dibawa oleh darah, itu yang menyebabkan kemudian dia masuk ke mata, jadi penyakit mata, ke telinga, jadi penyakit telinga. Bahkan yang paling berbahaya, ke hati, itu bisa menutup hati, jadi penyakit hati, itu yang paling fatal. Maka turunlah ayat Quran surah kedua Al-Baqarah itu, ayat yang ke-7. Perhatikan kalimatnya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Pelan-pelan. Ada orang-orang yang matanya nggak bisa lihat, kata Allah, ya, matanya tidak bisa melihat, ya, bukan mata fisiknya, ya. Saya pernah sampaikan di pertemuan lalu, ada mata fisik, ada mata hati kita itu, ya. Kalau mata fisik tugasnya itu untuk menampakkan benda-benda di sekitaran kita, ya. Ini apa? Mikrofon, ini handphone, ini tisu, itu mata fisik. Bahasa Qur'annya disebut dengan basar, basorun, basara. Quran surah 17 ayat 36. Surah ke-17 Al-Isra ayat 36. Perhatikan kalimatnya. Inna sam'a wal basar, ya. Sungguh pendengaran dan penglihatan itu, penglihatan yang dimaksudkan basar itu penglihatan mata fisik, fisikal sifatnya. Basar. Pelan-pelan. Ini papan tulis, whiteboard, ini spidol, ini mic, itu basar namanya. Ada orang-orang yang nanti saat dihisab di akhirat nanti, itu matanya ditanya oleh Allah.
Ditanya oleh Allah. Ya. Kalau dalam bahasa kitanya, apa mata kamu itu tidak pernah difungsikan untuk melihat yang baik-baik? Mata kemana tugasmu? Ya. Saat aku menampakkan orang-orang ke masjid untuk berangkat menunaikan sholat berjamaah, kamu melihat itu, apa kamu tidak lihat? Ya. Saat aku perlihatkan kepada mushaf, ya, kenapa kamu tidak bacakan? Kamu tidak respon? Ya. Maka mata akan menjawab, ya Allah saya lihat, tapi pemilik mata saya, pemilik ini, dia tidak merespon apa yang saya lihat. Akan ditanya pelan-pelan, apa yang menyebabkan seseorang, mohon maaf, matanya bisa normal melihat kebaikan tapi tidak bisa mengerjakan kebaikannya? Ya. Karena mata hatinya, saya ulang, mata hatinya terkena penyakit, dia tidak bisa memberikan nilai, tidak bisa memberikan respon. Ya. Pernah nggak Bapak Ibu punya gambaran begini? Misal lihat orang pada ke masjid, tiba-tiba hatinya mengatakan cepat, dia sudah ke masjid. Pernah apa begitu ya? Ya. Ibu pernah melihat ketika orang sudah siap-siap taklim berangkat, di hati ada dorongan cepat, dia sudah siap-siap berangkat. Pernah begitu? Ya. Itu namanya basirah. Basirah. Quran surah ke-75 ayat 14. Balil insanu ala nafsihi basirah, bukan basar. Ya, bukan basar. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan ada dalam diri manusia itu basirah, pandangan hati yang memberikan nilai. Ya. Jadi saat mata kita memandang yang baik-baik itu, hatinya akan mengatakan cepat lakukan. Ya. Saat matanya memandang yang buruk-buruk, hatinya mengatakan jangan lihat itu buruk, palingkan. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu masih punya nilai itu, pandangan yang memberikan nilai, disebut dengan basirah, maka normal itu. Ya. Pandangannya normal. Ya. Yang berbahaya, jika ada seseorang makan makanan yang haram, masuk dalam dirinya, dibawa oleh darah, itu menutup basirahnya, Bu, Pak. Jadi terhalang gitu. Ya. Mata hatinya nggak bisa lihat. Mata fisiknya bisa lihat. Ya. Mata fisiknya bisa lihat, tapi tidak ada pencegahan dalam hatinya, tidak ada suara. Ya. Karena itu ketika melihat tayangan yang buruk-buruk, hatinya tidak protes. Ya, karena tertutup. Wa ala absarihim ghisyawah, dalam hatinya ada penutup. Ya. Dia santai saja nonton tayangan buruk, santai. Lihat gambar-gambar jelek, santai. Yang paling berbahaya, kalau terus-terusan ini terjadi, suara hatinya mati, maka inilah awal mula yang melahirkan maksiat. Tiba-tiba pulang dari masjid Anda bayangkan, ya, keluar mulai mau pakai sandal, ini kayaknya yang ini yang punya saya, bukan, kayaknya yang ini nih, bukan, kayaknya yang ini. Dia pakai sandal padahal dia ke masjid tidak menggunakan sandal. Dia pulang bisa bawa sandal orang itu, ya. Karena fungsi hatinya nggak bisa lihat. Ya. Sering terjadi saat Ramadan kemarin, itu sering banyak kasus terjadi di satu masjid. Ibu bisa nggak bayangkan orang wudhu sama-sama, senyum, tertawa, ya, nyapa juga, ya. Begitu orang lain takbir Allahu Akbar, matanya melihat takbir tapi hatinya nggak bisa. Tiba-tiba dia mundur, tas orang dia bawa jalan, handphone orang dia ambil. Anda bayangkan ikut itikaf tapi bisa ngambil handphone orang, ikut itikaf bisa nyolong sandal orang. Apa yang salah itu? Itu kalau kebanyakan makan yang haram, kan pencuri itu makanannya haram. Semakin banyak yang masuk, semakin tertutup fungsinya itu. Ya. Sama dengan telinga juga begitu. Telinga juga begitu. Jadi kalau nanti kebanyakan yang haram masuk, coba deh Bapak Ibu tes ya. Bukankah saat azan berkumandang itu, hati kita mengatakan cepat, sudah azan, siap. Ada begitu ya? Tapi tidak sedikit ditemukan sudah adzan pun telinganya biasa saja. Ya. Dinasihati malah marah-marah. Itu tadi yang haram masuk dalam jiwanya, menutup fungsi-fungsi kebaikan-kebaikan dalam dirinya. Hati-hati.
Kalau sudah seperti ini, saya mohon cek nanti saat pulang ke rumah ya. Saat sudah seperti ini, kata Nabi, maka doanya tidak akan pernah terkabulkan. Saya ulang, kalau sudah seperti ini, maka doanya tidak akan pernah terkabulkan.